3 Siti Nuranggita, 4 Andika, dan 5 Hegi Levindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur senantiasa kami haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat serta karunia-Nya sehingga tugas video dari materi biologi daur biogeokimia tentang daur nitrogen oleh kami dapat terselesaikan dengan baik walaupun belum sempurna. Tujuan tugas video ini adalah untuk dapat kami pelajari dan dapat menambah wawasan penting dalam pengetahuan daur biogeokimia tentang daur nitrogen. Tugas video ini tidak dapat kami lakukan dengan baik apabila tidak ada kekompakan dan kebersamaan untuk mencapai suatu penyelesaian akhir yang baik dan benar. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Mutmainah, SPD, selaku guru biologi yang telah memberikan tugas ini, sehingga kami dapat menambah ilmu pengetahuan tentang alam. Apabila masih ada kekurangan dan kesalahan kata dalam tugas video ini, kami minta maaf, dan kami juga menerima semua kritik atau saran tentang tugas video ini, demi kesempurnaan video ini. Nitrogen merupakan salah satu unsur yang esensial di bumi. Dalam tabel periodika, nitrogen memiliki nomor atom 7 dan disimbolkan dengan huruf N. Dalam suhu kamar, nitrogen berwujud gas N2 dan membentuk sebagian besar atmosfer bumi. Dilansir dari BBC, nitrogen memenuhi 78% atmosfer bumi. Di dalam oksigen hanya sekitar 20% dari total atmosfer bumi. Nitrogen sangat penting dalam kehidupan. Di alam, nitrogen digunakan dan juga dibuat kembali di alam suatu siklus yang disebut dengan daur nitrogen. Daur nitrogen adalah pergerakan nitrogen di alam, baik melalui bagian biotik dan abiotik dari suatu ekosistem. Dalam atmosfer, nitrogen berbentuk gas N2 sangatlah melimpah, namun makhluk hidup tidak dapat langsung menggunakannya. Berikut tahapan proses daur nitrogen dari awal hingga akhir. Yang pertama, fiksasi. Agar dapat digunakan oleh tanaman, nitrogen harus mengalami proses fiksasi. Ada 3 cara fiksasi nitrogen, yaitu secara biologis menggunakan bakteri, menggunakan petir, dan juga secara industri. Fiksasi biologis dilansir dari Skinke Liarning, gas nitrogen N2 yang berdiskusi ke dalam tanah dari atmosfer akan difikasi oleh beberapa bakteri. Gas N2 kemudian diubah oleh bakteri menjadi amonia NH3 yang dapat diserap oleh tanaman. Contoh bakteri yang dapat memfikasi nitrogen adalah Cyanobacteria. Fiksasi petir. Petir memiliki energi listrik yang sangat besar, cukup kuat untuk memecahkan ikatan antar molekul nitrogen N2 di atmosfer. Hal tersebut membuat nitrogen dapat bereaksi dengan oksigen dan membentuk nitrat NO3 yang dapat diserap oleh tumbuhan. Fiksasi industri. Nitrogen di atmosfer juga dapat difiksasi secara industri melalui proses Haber-Bosch untuk mengubahnya menjadi amonia NH3. Yang kedua yaitu asimilasi. Nitrogen yang telah tersedia dalam tanah dan air kemudian diserap oleh akar tumbuhan. Muslissi Marsidi dalam jurnal proses nitrifikasi dengan sistem biofilter untuk pengolahan air limbah yang mengandung amoniak konsentrasi tinggi 2002 menyebutkan senyawa nitrat dan amonia dalam air digunakan oleh tumbuhan serta mikroorganisme dalam proses biosintesis asimilasi untuk membentuk sel baru yang akan menghasilkan nitrogen organik. Adapun hewan yang mendapat nitrogen dengan cara memakan tumbuhan dan menyerap nutrisinya. Begitupun dengan manusia. Manusia mendapatkan nitrogen dengan cara mengonsumsi tumbuhan dan juga hewan. Yang ketiga yaitu mineralisasi. Ketika hewan dan tumbuhan mati, akan terjadi proses penguraian oleh alam atau yang disebut dengan dekomposisi. Dalam tubuh makhluk hidup terdapat nitrogen organik yang dibuat dalam proses asimilasi. Nitrogen organik tersebut melalui proses dekomposisi akan diubah kembali menjadi amonia dan dilepaskan ke tanah. Amonia tersebut kemudian akan menjadikan proses nitrifikasi.
proses mengubah amonia menjadi nitrat oleh bakteri nitrifikasi. Dilansir dari biologi LibreText, amonia oleh bakteri Nitrosomonas diubah menjadi nitrat yang kemudian akan diubah lagi menjadi nitrat oleh bakteri Nitrobacter. Nitrat kemudian dapat dikonsumsi kembali oleh tumbuhan atau dikembalikan ke atmosfer. Yang keempat yaitu denitrifikasi. Semua proses di atas adalah setengah dari siklus nitrogen, yaitu mengubah nitrogen dalam atmosfer dan menyebarkannya ke dalam ekosistem. Setengah siklus selanjutnya lagi adalah mengembalikan nitrogen yang telah digunakan ke atmosfer atau proses yang disebut dengan denitrifikasi. Bakteri dalam tanah menggunakan nitrat menggantikan oksigen sebagai akseptor elektron dalam proses respirasinya. Proses tersebut kemudian meredukasi senyawa nitrat menjadi gas nitrogen yang kemudian dilepaskan ke udara. Proses yang kelima dan keenam yaitu oksidasi amonia anaerobik. Proses denitrifikasi tersebut adalah siklus nitrogen yang terjadi di daratan, namun faktanya bumi kita terdiri dari sebagian besar lautan. Denitrifikasi dalam lautan disebut dengan oksidasi amonia anaerobik atau yang lebih dikenal dengan nama anamoks. Anamoks merupakan reaksi oksidasi amonium menjadi gas nitrogen N2 oleh bakteri yang berhabitat di air. Reaksi anamoks bertanggung jawab atas 50% denitrifikasi yang terjadi di lautan. Proses di atas adalah satu siklus lengkap nitrogen yang terjadi selama masa kehidupan di bumi. Proses denitrifikasi yang menjadi kadar nitrogen di atmosfer tetap walau selalu digunakan untuk pertumbuhan tanaman. Sekian presentasi kami. Apabila ada salah dalam penulisan atau penyebutan nama atau penjelasan dalam video, kami mohon maaf. Terima kasih, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.